Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 54, mencari alasan. Pagi ini Hana begitu sangat senang ketika dokter mengatakan tangannya tidak perlu lagi memakai gendongan. Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Melihat tangan Hana yang sudah dalam proses penyembuhan seperti ini membuat hatinya merasa sedikit lega. Apa tangan sudah boleh digerakkan ini, dok? Hana tersenyum memandang tangannya. Sekarang tangannya sudah boleh digerakkan, hanya saja tidak boleh mengangkat benda-benda yang berat. Hindari menggerakkan tangan secara cepat seperti memutar. Dr. Irwan menjelaskan dengan tersenyum. Apa saya sudah boleh mengetik pakai laptop? Hana tersenyum penuh rasa bahagia. Sudah, namun bila tangan terasa lelah, istirahatkan. Jangan dipaksa bekerja menggunakan tangan dalam durasi waktu yang lama. Mengingat tangan Ibu Hana baru saja sembuh. Namun di sini kata sembuhnya bertahap, tidak langsung sembuh langsung begitu saja, jelas Dr. Irwan. Senangnya hati Hana ketika mendengar ucapan dokter yang sudah berjasa membantu penyembuhan tangannya. Ia sangat rindu memegang sendok sendiri dan memasukkan nasi ke dalam mulutnya, mengambil minum sendiri dan memegang gelas, memakai pakaian sendiri. Begitu banyak aktivitas ringan yang ingin dilakukannya sendiri dengan memakai bantuan kedua tangannya. Sejak tadi Mita hanya senyum-senyum saja ketika mendengar dokter menyampaikan tentang perihal kondisi tangan menantunya. Dok, apa saya sudah boleh pulang? Hana memandang Dr. Irwan yang saat ini masih sedang memeriksa kondisi tangannya. Ibu Hana masih harus dirawat, jelas Dr. Irwan. Kening Mita berkerut ketika mendengar ucapan dokter tersebut. Kenapa harus dirawat? Bukannya menurut saya sudah bisa rawat jalan? Mita heran ketika mendengar ucapan dokter tersebut. Ini berdasarkan permintaan Pak Davin. Beliau meminta agar istrinya baru pulang setelah benar-benar sembuh. Jadi di sini, Ibu Hana akan mendapatkan perawatan yang intensif dan juga terapi untuk tangan. Dr. Iwan menjelaskan dengan ragu-ragu. Pria berkacamata itu sudah berulang kali menjelaskan kepada Davin bahwa kondisi pasiennya sudah bisa rawat jalan. Untuk pengobatan selanjutnya hanya butuhkan terapi agar penyembuhan tangannya lebih sempurna. Namun Davin minta agar istrinya dirawat lagi di rumah sakit dengan alasan ingin mendapatkan penanganan yang intensif. Mita menandang Davin dengan kening yang berkerut. Bila sudah bisa pulang, kenapa harus di sini? Surya menandang Davin. Surya tidak tega bila Hana terlalu lama di rumah sakit seperti ini. Pada rumah sakit terasa sangat tidak mengenakan baginya. Iya Pak, hanya saja aku pengennya Hana benar-benar sembuh, biar aku nggak cemas, Davin beralasan. Sampai saat ini ia belum memiliki alasan untuk bawa istrinya pulang. Rasa takut akan ancaman dari mama dan papanya membuat ia harus memilih agar Hana di rumah sakit lebih lama. Menjangan dapat alasan untuk membawa istrinya pulang ke rumahnya, tanpa harus dibawa ke rumah kedua orang tuanya. Bila di sini, apa Hana boleh ke kampus? Hana menang Davin. Iya boleh, tapi habis dari kampus langsung ke rumah sakit lagi untuk istirahat. Davin tersenyum. Dr. Irwan hanya diam ketika mendengar ucapan Davin. Hana tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Ia tidak keberatan bila berada di rumah sakit lebih lama. Yang terpenting, ia bisa ke kampus untuk menyelesaikan skripsinya dan bisa mengerjakan skripsinya. Berada di kamar rumah sakit ini terasa begitu sangat nyaman untuknya. Di sini, Hana bisa mendapatkan perhatian yang besar dari suaminya serta kedua mertuanya. Masalah ini sandiwara atau tidak, urusan belakangan pikirnya. Sampai saat ini dirinya masih takut untuk pulang ke rumah setelah terjadi tangannya yang cedera berat seperti ini. Sikap Davin yang bisa marah dan mengamuk begitu saja membuat Hana sangat takut. Namun Hana juga tidak enak dengan mama serta papa mertuanya.
mereka pasti sangat kerepotan dan juga lelah menemaninya di rumah sakit seperti ini. Sudah 1 minggu Hana berada di rumah sakit, dan selama itu pula papa serta mama mertuanya selalu ada di rumah sakit menemaninya. Bisa dikatakan mereka tidak pernah pulang ke rumahnya. Apa Hana mau dirawat lagi di sini? Mita menang Hana dengan prihatin. Iya ma, nggak apa-apa, karena Hana juga takut kalau nanti dengan Hana sakit lagi. Hana tersenyum. Ya udah kalau gitu, dirawat aja dok sampai benar-benar sehat, ucap Mita. Hana merasa bersalah ketika mendengar permintaan mama mertuanya kepada Dokter Irwan. Hana tidak bisa menutupi rasa takutnya terhadap suaminya sendiri. Mama, papa, kondisi Hana sudah sangat baik, jadi mama dan papa bisa pulang ke rumah istirahat. Davin tersenyum dan menang kedua orang tuanya. Surya menang Davin tanpa berkata apa-apa. Mama tidak yakin meninggalkan Hana sama kamu. Davin dia mendengar ucapan mamanya. Bila kedua orang tuanya terus di sini, jadi kapan waktunya untuk berduaan dengan istrinya? Selama berada di rumah sakit, Davin begitu sangat kesulitan untuk mengendalikan hasratnya, yang selalu saja membuat dirinya tersiksa sendiri. Papa juga sudah tidak percaya dengan dia. Ma, Pa, aku janji akan jaga Hana sebaik-baiknya. Davin mengangkat dua jarinya. Melihat sikap mama dan papanya yang seperti ini membuatnya bingung sendiri. Mita diam ketika mendengar permintaan putranya. Bila dirinya di rumah sakit dari pagi hingga pagi lagi, itu artinya Davin tidak memiliki waktu untuk berduaan dengan istrinya. Sedangkan mereka membutuhkan banyak waktu untuk bisa lebih saling mengenal. Walau bagaimanapun, Mita begitu sangat ingin Davin tetap bersama dengan Hana. Besar harapannya, Davin bisa mencintai Hana dengan tulus. Selama 1 minggu di rumah sakit, Mita melihat bagaimana cara Davin memperlakukan Hana. Dari sikap caranya berbicara, sikap yang prihatin, serta caranya mengurus istrinya tampak sangat tulus. Aku akan pergi ke kantor pagi-pagi. Jadi pagi-pagi Mama baru datang ke sini lagi. Davin mencoba untuk membujuk. Ya sudahlah, Mama juga sudah lama gak pulang ke rumah, jadi mau periksa rumah juga. Mita akhirnya mengalah. Mendengar apa yang dikatakan mamanya, Mbak Davin merasa sangat senang. Akhirnya dirinya bisa memiliki waktu bersama dengan istrinya. Apa Mama dan Papa mau langsung pulang sekarang? Davin tersenyum. Ngusir kamu? Tanya Surya. Enggak sih Pak, Davin tersenyum nyengir. Hana lagi tidur. Kalau Mama pulang sekarang, nanti takutnya gitu dia bangun malah cariin Mama, ucap Mita. Nanti bisa aku kasih tahu Hana Ma. Davin berdoa dalam hatinya agar mamanya mau mendengar bujukannya. Ya udah kalau gitu, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu Mama. Mama akan datang ke sini. Iya Ma, Davin yang begitu sangat senang. Akhirnya ia bisa juga berduaan dengan istrinya. Setelah Hana melakukan terapi tangannya, Hana merasa kelelahan dan baru tertidur. Karena itu, Mita tidak ingin membangunkannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.